Shalom, selamat bertemu kembali dalam acara Minggu Sembahyang kita. Selamat malam dan selamat berbakti untuk semua yang sedang mengikuti kebaktian pada malam hari ini. Sangat senang dapat bersama-sama dengan kamu semua di kebaktian Minggu Sembahyang pada malam hari ini. Mari kita awali kebaktian kita ini dengan menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadirat Tuhan pada malam hari ini. Puji dan syukur atas berkat-berkat Tuhan. Sehingga pada saat ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan akan bekerja dalam hati kami, dalam pikiran kami, agar firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih sudah menyucikan hati kami, pikiran kami, sudah mengampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pada malam hari ini satu topik yang sangat menarik dengan tajuk nikmati kehidupan dengan sepenuhnya menjalani prinsip kesehatan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 mengatakan, maka Allah melihat segala yang Dia jadikan itu dan semuanya sungguh amat baik. Pada waktu bila Tuhan mengatakan kata-kata ini. Nah, saudara sekalian, sungguh amat baik. Pada waktu bila Dia mengatakan ini. Tuhan mengatakan kata-kata yang sangat indah ini ketika Dia baru saja menyelesaikan penciptaan. Dan ketika Dia melihat dunia kita yang belum jatuh itu, pada waktu selesainya penciptaan, keluarlah kata-kata yang indah ini di mulut Tuhan. Sungguh amat baik. Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, rancangan Tuhan kepada manusia dan kepada dunia kita ini di awal penciptaannya adalah manusia dicipta untuk dunia yang lebih baik. Dunia yang tidak mendatangkan kesusahan. Dunia yang tidak mendatangkan penyakit. Dunia yang tidak memberikan beban hidup. Seterusnya apa rancangan Tuhan kepada manusia? Manusia dicipta untuk kehidupan yang lebih baik. Hidup yang sempurna. Hidup yang tidak ada kesakitan. Hidup yang tidak ada penderitaan. Hidup yang tidak ada rasa amarah. Tidak ada kebencian, tidak ada iri hati. Hidup yang penuh dengan kasih. Dan juga hidup yang tanpa mengalami kematian. Inilah sebenarnya rancangan Tuhan kepada kita manusia sejak penciptaan. Tetapi ketika manusia memilih untuk melanggar perintah Tuhan, memilih untuk jatuh ke dalam dosa, maka yang tadinya Tuhan mengatakan sungguh amat baik, sekarang bertukar kepada sungguh amat tidak baik. Sejak itu, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, sejak mereka Adam dan Hawa lebih mendengar kata-kata setan daripada mendengar kata-kata Tuhan, kisah manusia telah menjadi sebuah kisah yang menyedihkan, yang penuh dengan kesakitan, yang penuh dengan penderitaan. Malah kematian menjadi perkara yang tidak dapat dihindari. Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, akan tetapi walaupun seperti itu keadaannya, ada kabar baik untuk kita pada malam hari ini. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahwa Tuhan dengan sabar dan setia terus berusaha menjangkau setiap
orang yang ada di dunia ini. Keinginan Tuhan, kemahuan Tuhan agar dunia kita ini dan hidup kita ini yang tadinya menjadi sungguh amat tidak baik akan kembali menjadi sungguh amat baik. Dan bila ini akan kita terima, bila ini akan kita dapat rasakan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara sekalian. Saat ini setan berada di dalam sebuah misi untuk menyerang segala sesuatu yang merupakan milik Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan? Semua yang Tuhan ciptakan adalah milik Tuhan. Semua yang baik adalah milik Tuhan. Semua kehidupan itu adalah milik Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, kita sedang hidup di tengah-tengah kontroversi yang besar antara Yesus dan setan, antara kebaikan dan kejahatan, antara hidup dan mati. Yesus berusaha untuk menyelamatkan, sementara setan berusaha untuk membinasakan. Kita semua telah menjadi mangsa serangan setan. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak terlepas dengan serangan setan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan kita semua telah tersasar dan berjalan mengikut cara kita sendiri. Bukan mengikut cara Tuhan, tetapi mengikut cara kita sendiri. Ini yang firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6. Kemudian di dalam Lukas 19 ayat 10. Ayat ini satu ayat yang sangat menghiburkan. Dinyatakan bahwa Yesus berkata, "Aku datang supaya manusia mempunyai hidup, bahkan mempunyai hidup yang berlimpah-limpah." Misi Yesus adalah untuk melawan, untuk mengalahkan kejahatan setan. Misi Yesus di dunia ini adalah agar kita hidup, agar hidup kita ini hidup yang berkelimpahan. Sementara misi setan adalah kematian. Dan harus ingat bahwa tidak ada hidup di dalam kejahatan. Hanya terdapat kematian di dalam kejahatan. Saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan. Sementara kita hidup di tengah-tengah konflik yang sangat ganas, di antara yang baik dan yang jahat, kita memerlukan penyembuhan. Kita memerlukan pemulihan setiap hari dalam hidup kita. Kita mahu Taman Eden yang diberikan oleh Adam dan Hawa sebelum berdosa akan dikembalikan kepada kita umat-umat manusia. Sementara kita menantikan Taman Eden yang baru, dunia yang baru. Sementara kita hidup di dunia yang lama ini, Tuhan telah menetapkan bagaimana kita harus hidup. Ada ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana kita harus hidup. Karena sesudah dunia kita ini berdosa, dunia kita ini penuh dengan kesakitan, penderitaan, susah hati, beban. Tetapi Tuhan tidak membiarkan. Sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan telah menetapkan satu ketetapan agar hidup kita ini akan menjadi sedikit baik. Sementara menunggu kehidupan yang lebih baik pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. The Ministry of Healing, tulisan Ellen G. White, dia mengatakan, udara bersih, sinar matahari,
tidak mengambil alkohol, rehat, senaman, pemakanan yang betul, penggunaan air, kepercayaan pada kuasa ilahi. Dikatakan inilah obat yang sebenar. Namun prinsip-prinsip hidup sehat ini yang sudah disebutkan tadi sedang diserang. Dan siapa yang menyerang? Setan sedang menyerang. Dia menanamkan dalam pikiran kita manusia bahwa bekerja lebih itu lebih baik. Bagus lagi rehat. Sedikit saja rehat kita gunakan. Ataupun tidak perlu senaman. Ataupun apapun yang kita makan. Yang penting halal, makan saja. Ini adalah serangan-serangan yang dilancarkan oleh setan untuk supaya kita tidak mengikuti ketetapan yang Tuhan sudah berikan. Kemudian, seterusnya, Roh Nubuat mengatakan, setiap kebiasaan yang merosakkan tenaga fisikal, mental, atau rohani adalah dosa. Nah, ini sesuatu yang penting ini, saudara sekalian. Bahwa apabila kita mempunyai kebiasaan yang merosak fisikal kita, mental kita, ataupun rohani kita, dengan tegas Roh Nubuat mengatakan adalah dosa. Kalau kita bekerja lebih masa, rehat hanya sedikit masa, atau kita gunakan mental kita ini, kita terlalu banyak belajar menggunakan mental, Roh Nubuat pada malam hari mengatakan bahwa semua itu adalah dosa. Dan seterusnya dikatakan, dan kesehatan itu harus dijamin melalui kepatuhan kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk kebaikan. Kepada siapa? Kepada semua umat manusia. Jadi di dalam kesehatan ini haruslah seimbang. Tidak boleh yang satu kita nampak lebih penting dibandingkan yang satunya. Barangkali daripada segi pemakanan yang betul, kita rasa barangkali pemakanan yang betul ini kita titik beratkan, lebih berat tentang pemakanan yang betul. Kita makan buah-buahan banyak, kita makan sayur-sayuran yang banyak, itu baik. Tetapi kalau kita mengabaikan yang satu, contohnya senaman, kita vegetarian tapi tanpa senaman, kita juga sudah melanggar tentang ketetapan yang Tuhan berikan. Jadi dari segi kesehatan ini, untuk menikmati hidup sesuai dengan tajuk pelajaran kita, haruslah hukum kesehatan itu harus dilakukan dengan seimbang. Tanpa mengambil satu persatu yang sesuai dengan keadaan diri kita. Kemudian Roh Nubuat meneruskan penulisannya, dikatakan, biarlah dia dijelaskan dengan sejelasnya bahwa jalan Tuhan itu adalah cara hidup. Tuhan telah menetapkan hukum alam. Akan tetapi hukum-hukumnya bukanlah tindakan yang sewenang-wenangnya. Setiap jangan, sama ada dalam hukum-hukum fisikal atau moral, tersirat janji. Sekiranya kita mematuhi, berkat akan mengikuti langkah kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk melakukan yang benar, tetapi Dia berusaha menyelamatkan kita dari kejahatan dan memimpin kita kepada yang baik. Inilah Tuhan kita. Satu Tuhan yang sangat luar biasa, yang penuh kasih dengan kemerosotan kita semasa kita berada di dunia yang berdosa ini. Tuhan masih berusaha untuk menyelamatkan kita dari kejahatan-kejahatan. Masih berusaha untuk supaya kita hidup lebih sehat. Masih berusaha supaya kita akan menikmati banyak-banyak tahun dalam hidup kita. Dia mau supaya kita ini semua panjang umur. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan mau supaya kita punya hidup bukan hanya 100-200 tahun, tapi Dia mau setiap kita akan mendapat hidup yang tiada ratus, tiada tahunnya. Maksudnya adalah Dia mau supaya kita ini hidup kekal. Inilah yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Ketika orang Israel berdiri di sempadan tanah perjanjian, pada waktu mereka memasuki tanah Kanaan, Musa telah memberikan cabaran, Musa telah merayu kepada bangsa Israel, dan ini kita boleh baca di dalam
Ulangan pasal 30 ayat 15 hingga ayat 20. Secara ringkas ayat ini demikian bunyinya. Lihatlah pada hari ini, aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kebahagiaan, kematian dan kesusahan. Pada hari ini aku memerintahkan engkau untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan menjalani hidup menurut jalannya, kanunnya, serta segala peraturannya. Dengan demikian, engkau akan hidup bertambah ramai. Pilihlah kehidupan supaya engkau dan keturunanmu dapat hidup. Kasihilah Tuhan Allahmu, patuhilah Dia, dan berpautlah kepadanya. Sesungguhnya Dialah sumber hidupmu dan yang membuat umurmu panjang. Inilah rencana Tuhan. Dia mau supaya kita dapat menikmati kehidupan dengan sepenuhnya. Sesuai dengan tajuk pelajaran pada malam hari ini. Menjalani prinsip kesehatan Tuhan, ketetapan Tuhan. Kalau kita mengikuti ketetapan Tuhan itu, maka kita akan dapat menikmati semaksimal mungkin kehidupan kita di dunia ini. Saudara sekalian, sebagai kesimpulan pelajaran pada malam hari ini. Pada hari ini, kita sedang berdiri di satu sempadan tanah perjanjian. Kita hidup pada hari-hari terakhir sebelum menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Cabaran dan rayuan untuk kita sekarang ini dan pada malam hari ini dan setiap hari adalah kasihilah Tuhan, dengarkanlah suaranya, berjalanlah dalam ketaatan dan berpegang teguh kepadanya. Maka kita akan tahu apa yang baik dan kita dapat memilih hidup. Biarlah dalam kehidupan kita setiap hari, bersama dengan keluarga, kita dapat menikmati kehidupan dengan sepenuhnya. Dengan cara apa? Malam hari ini menekankan dengan cara menjalani prinsip kesehatan Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan menundukkan kepala sekali lagi dan kita akan berdoa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Firman-Mu telah mengingatkan kepada kami bagaimana kami dapat menikmati kehidupan yang sepenuhnya, semaksimal yang mungkin, yaitu menjalani prinsip kesehatan yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kami. Biarlah tolong kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan yang terbaik dalam melakukan setiap prinsip-prinsip kesehatan. Istirahat yang cukup. Begitu juga dengan senaman, pemakanan yang betul Tuhan. Tidak mengambil bahan-bahan yang memudarat, membinasakan tubuh badan ini. Sehingga kami dapat menikmati hidup yang baik, sementara kami akan menanti kehidupan yang jauh lebih baik pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih atas janji berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami pada malam hari ini. Berkati setiap yang sudah mendengarkan ini Tuhan. Dan terima kasih juga karena Engkau setia bersama-sama dengan kami sepanjang kebaktian kami ini. Karena doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.